Sore, teman-teman semua. Selamat datang di kelas hari ini. 大家都过得怎么样? Apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa ya, teman-teman boleh merespon di kolom chat sambil saya buka dulu bahan kita hari ini. Oke, 大家都用餐了是吧? Semuanya apakah sudah makan? Ya, sama ya. Boleh menjawab dengan bahasa Mandarin di kolom chat juga ya. Oke, sambil saya share dulu bahan kita. OK，出现了是吧？OK，我们看一下啊。好，所以，OK，上星期呢，我们到哪了？应该是到了语法，对吧？Minggu lalu kita sampai di grammar ya, benar ya? Saya ingat sepertinya yang ini ya. Teman-teman mungkin boleh bantu saya lihat sambil saya baca ke kolom chat ya. Oke, 我们看一下啊。今天呢，有Ibu Lina ya, Ibu Lina udah hadir ya. 老师班长下午好. Ketikanya sudah benar Bu Lina. Terus berikutnya di bawahnya ada Bu Rosella ya, jelas ya Bu ya. Oke, terus Cingcu jelas ya, ada Ibu Cai Taoyin juga yang sudah hadir. Terus Ibu Lina merespon, 我很好，用餐了. Oke, ini ketikannya udah benar semua Bu, 很棒 ya. 谢谢您, terima kasih juga ya selalu merespon. Terus Ibu Meli, 还没有, oke boleh. Tapi pakai YOU ya Bu. 还没有，还没的意思ya, masih belum. Jadi belum makan. Ini umum, masih belum itu boleh semua hal ya, maksudnya ya. 还没 biasanya ya, kalau mau lengkap boleh 还没有. Tapi biasanya kita lebih ringkas pakai yang saya lingkari aja. 还没吃了吗？还没睡了吗？睡觉 itu maksudnya misalnya kita udah malam-malam ya orang, kita kan pasti tanya, udah tidur belum ya? Nah, kita tanya dia kan. Nah, misalnya dia jawab, oh, 还没, masih belum ya. Jadi, 还没nya bisa untuk semua hal ya. Ini menurut saya juga pamungkas ya. Pamungkas tuh maksudnya ya, ya sudah, pokoknya kita paham, oh belum. Ya udah saya jawabnya 还没. Misalnya contoh apa lagi ya? 你喝了吗? 还没. Terus 你看了吗? Sudah lihat kah? 还没, gitu ya. Jadi ini menurut saya lumayan ya untuk jurus pamungkas ya. 你买了吗? Sudah beli belum? 还没, gitu ya. 大家录视频了吗? Teman-teman sudah rekam video? Belum ya, karena saya lihat yang dikirim sama Pancang cuma ada, kemarin ada 2 ya, kalau nggak salah ya. Jadi sekali lagi saya jadi keingat kita ada sayembara rekaman video ya. 希望大家能够积极的参加. Jadi semoga teman-teman juga semangat ikut. Jadi ingat saja kita nggak cari yang perfect, tapi kita cuman apa ya, memberikan ruang, terus kesempatan juga kepada teman-teman semua untuk latihan ya. Jadi jangan dipikirin perfectnya, nadanya oke belum, segala macam. Jangan dipikirin, itu disingkirin dulu ya. Tapi anggap teman-teman itu lagi mereview kembali bahan-bahan di modul 1 ya, di mana memperkenalkan diri dan juga menceritakan tentang pengalaman teman-teman belajar bersama new normal gitu ya. Jadi benar-benar maksud saya paham ya, grogi, terus mungkin 不好意思 gitu ya, nggak enak hati gitu ya. Tapi semua itu hanya kita bilang bisa kita bahasa orang tuh taklukkan dengan cara teman-teman melakukan sesuatu sebenarnya ya. Jadi jawabannya sebenarnya simpel banget. Yuk lakukan sesuatu. Jadi memang harus bergerak, bergerak ya. Jadi cuman saya mau kasih catatan aja. Tenang aja ya. Jadi tidak akan apa dikoreksi bahwa oh ini nadanya kurang nih gini. Enggak ya. Jadi benar-benar saya bilang bahwa jangan dipikirin sempurnanya ya. Tidak ada yang sempurna-sempurna, cuma milik yang di atas ya. Jadi silakan teman-teman bikin saja tanpa dipikirin, tanpa kekhawatiran apa yang muncul, kesannya seperti apa, silakan ya. Lebih ke ini sih maksudnya
deg-degan, tapi kalau habis kita lakukan tuh rasanya lebih lega biasanya. Ya, 所以还是鼓励大家，jadi tetap memotivasi teman-teman semua ya. Yuk kirim video, nggak apa-apa ya. Oke, jadi tadi pas lagi bahas Hai Mei ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi sampai di Ibu Meli ya, Hai Mei. Hai Mei Yo ya, yo-nya tapi spellingannya. Tadi sih lebih mau kasih tahu spellingannya YOU ya. Ah, itu Bu Meli ya. 然后再来一部菜刀音 sudah hadir ya. 下午好，老师、班长和同学们，我吃饱了，老师，你呢？我也是，saya juga sudah ya. Ini kalimatnya juga udah oke. Jadi kalau saya lihat teman-teman untuk spellingan pinyin udah oke. Untuk kalimat yang simple-simple yang sering kita ulang-ulang sudah oke. Ya, jadi sekarang memang saatnya harus kita bilang perlu untuk rekam supaya teman-teman mendengar, saya sendiri bisa ngomong loh sejauh ini. Itu sih sebenarnya ya. Heeh. Tapi berapa banyak pun apa motivasi yang saya lontarkan sebenarnya hanya satu orang sih yang bisa memotivasi teman-teman semua, yaitu eh Niman Suci ya, teman-teman sendiri sendiri sebenarnya ya. Jadi memang perlu benar-benar diri sendiri yang yuk gitu ya. Coba, coba, coba ya. Hanya bisa coba teman-teman ya. Ya, karena ya kira-kira semua apa ya, prinsipnya sama ya. Jadi perlu dicoba dulu biar tahu. Ya, saya paham ya perasaan deg-degan, khawatir, ragu, terus malu, itu semua ada. Ya wajar gitu ya, manusiawi. Menurut saya kalau nggak ada itu saya malah heran ya. Oke ya. Sambil lanjut lagi, ada Pak Amin. 老师下午好，Pak Amin juga udah ketik Hanzi ya, udah bagus ya Pak, udah benar semua. Jarang kok yang saya sudah koreksi, jadi menurut saya sih udah oke. Jadi maksudnya gini, teman-teman udah di level sekarang. Nah, untuk naik level lagi itu memang melakukan sesuatu. Nah, pas banget ada sayembara dari Pancang gitu ya. Heeh, jadi teman-teman kalau nggak punya maksudnya memang nggak aktif di IG nggak apa-apa bisa kirim ke Pancang. Tapi kalau memang aktif di IG langsung aja upload di IG ya teman-teman, terus di tag ke saya sama ke Pancang gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ada Ibu Elena. 老师、班长和同学们下午好. Oke, ini juga ketikanya udah benar Bu Elena ya. Ibu Lilian juga 晚上好老师，晚上好 Ibu. Ibu Lisa ya, 晚上好，好nya pakai HAO Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita di dalam bahasa Mandarin memang bacanya begini Bu. Ya, hao, HAU bacanya, tapi tulisannya HAO. Jadi saya boleh pastikan ke teman-teman semua gitu ya. Jadi sebenarnya pinyin juga ada patokan. Patokannya itu ya setiap kali teman-teman masuk kelas, mungkin saya ada bilang, oh ini patokannya ini pasti nggak ada di pinyin. Ya udah itu dicoret. Jadi kita udah tahu, oh how, oh berarti HAO, dia nggak mungkin HAU. Ini nggak ada, adanya HAO. Begitu juga Chow. Chow tahu lah mah. Teman-teman berasa nggak? Oh dia bacanya kan ZHAU bacanya. Tapi tulisannya ZHAO. Ya, Chow misalnya mencari. Chow tahu lah mah. Chow tahu itu ketemu ya. Saya sering juga ngomong. Chow tahu lah mah halaman begini, begini, begini gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya Pinin juga tidak menakutkan ya. Kemarin saya baru dapat voice note dari nasabah saya di mana anaknya baru kelas 1 SD ya, ini baru mulai masuk dan dia lagi bingung, loh Mandarin bukannya Hanzi ya, kenapa anak saya ditekanin belajar pinyin dulu gitu. Terus dia mulai merasa, aduh pinyin kayaknya sulit ya. Saya bilang enggak sih, enggak ya, cuman belum terbiasa. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Irilmi. Oh ini mungkin lupa diganti nama, nggak apa-apa ya. Nanti boleh ganti nama atau boleh kenalin diri supaya saya bisa sebut nama. 下午好，老师，老师好，大家好. Oke, ketikan huruf Mandarinnya benar semua ya. 很棒. Bu Nani, 老师、班长和同学们晚上好，晚上好， Bu Nani，我用餐了，谢谢您呢。我也是用餐了，我也用餐了，boleh ya，我也是, saya juga. Oke, baik, 谢谢 Bu Nani ya, ketikannya juga udah benar semua ya, saya senang sekali ya. Jadi dicicil-cicil aja, lama-lama yang kayak gini tuh, kalau saya bilang ini apa?
jadi nggak perlu dihafal gitu ya, karena udah terbiasa, hurufnya udah sering dilihat. Bener nggak? Ya, bener kan? Nah, ya sering-sering lihat ya. Sering-sering lihat dan perbanyak lihat, jadi naik level ya. Oke, Ibu Lina. Ibu Lina Huang ya, yang ini ya. 老师、班长和同学们晚上好，很高兴能参加老师的课程。谢谢您, Ibu Lina. 我也很高兴能和大家见面 ya. Senang sekali juga bisa ketemu teman-teman semua. Ya, Bu Keci, Bu Meli, jayo ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kita saling belajar, saling ingatkan lagi, saling review. Itu sih poinnya ya. Kalau teman-teman masih tetap ikut kelas, sebenarnya kita mereview, review dan review akhirnya jadi kebiasaan ya. Ya, jadi manusia pasti bisa karena terbiasa. Kemarin saya lagi ikut seminar, eh, s- apa pembicaranya cuma ngomong begitu ya. Jadi karena terbiasa, bukan karena nggak bisa. Teman-teman perlu percaya teman-teman bisa. Ya, karena kita semua sama. Saya juga makan nasi, teman-teman juga sama ya. Jadi semuanya bisa. Cuman belum terbiasa. Itu ya. Jadi sudut pandangnya yang perlu diingat gitu. Oke, kita lanjut lagi ada Ibu Ita yang sudah hadir. 老师晚上好. Oke, ketikannya udah benar Bu Ita. Terus Bu Nani. Oh iya, Bu Nani lagi kasih tahu saya. 上星期到第3个今日语法第三个练习已经做了是吧？练习 sudah. Jadi dia bilang sampai ketiga. Oke, baik. Nanti kita bahas ya. Oh ya, ini yang tadi ya Ibu Cai tahuin. 海梅老师害羞害羞，没事没事我还是鼓励您试试看 ya. Saya masih tetap 鼓励 itu motivasi, 鼓励mendorong ya, kalau bahasa Indonesia mungkin mendorong atau memotivasi. 鼓励您试试看. Saya tetap memotivasi Ibu untuk coba. Memang segala sesuatu perlu dicoba ya. Jadi nggak perlu harus dipikirin, aduh nada saya oke nggak ya, kalimat saya oke nggak ya, it's okay. Jalan aja dulu ya. Oke, Ibu Cai Taoyin ya, saya tunggu ya videonya. Terus Ibu Indah. 老师您好, mungkin due sayembara ini bisa dipanjang 老师. Ini dari Pancang, kalau ini dari Pancang ya, bukan dari saya. Cuman Pancang minta saya untuk mengingatkan teman-teman semua ya, supaya videonya jadi banyak. Kan videonya kalau banyak seru tuh, orang akan merasa hal-hal yang tidak mungkin akhirnya mungkin. Ya nggak, teman-teman? Maksudnya sebenarnya saya pribadi itu juga amazed ya, amazed maksudnya sangat-sangat惊讶, 很惊讶. Maksudnya di luar dugaan saya sih sebenarnya. Awalnya tuh banyak orang berpikir, aduh ini Zoom emang bisa ada hasil gitu ya. Tapi menurut saya banyak banyak bukti mematahkan itu teman-teman ya. Terutama usahanya teman-teman semua yang masih konsisten ikut. Dan bukan cuma konsisten ikut, ada hasil. Saya lihat maksudnya teman-teman bisa bikin kalimat di sini, chattingan, itu buktinya. Jadi maksudnya Zoom juga tidak jelek-jelek amat gitu kan, ternyata bisa. Gitu. Itu loh teman-teman maksudnya. Bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang terpilih. Kalau saya sih nggak lihat ke situ ya. Cuma memang dalam sebuah sayembara tetap ada pilih tiga karena Pancang memang siapin souvenir gitu ya. Tapi menurut saya bukan itu yang dicari. Maksudnya bukan mencari yang terbaik dan segala macam. 不是的. Tapi cuma pengen itu loh, meyakinkan orang bahwa ini loh, bahasa Mandarin by Zoom, teman-teman bisa belajar dari berbagai daerah, berbagai negara, ya kan? Tapi ada hasil, itu doang. Jadi eh, video teman-teman akan memotivasi orang yang mungkin udah nggak ada keyakinan bahwa bisa bahasa Mandarin. Itu loh sebenarnya, ya. Jadi itu adalah benih baik yang teman-teman bisa apa namanya tanamkan, ya. Oke, ya. Kayaknya saya ini ya memotivasi terlalu banyak di sini. Oke, kita lanjut dulu. Ya, jadi due date-nya tetap sama ya karena ini kan spesial ulang tahunnya new normal ya. Sebentar lagi. Oke. Terus ya itu ya Ibu Indah. Ibu Indah juga saya tunggu ya. Oke, terus Bu Nani. 老师视频录制到几号？最好是在8月13号之前，之前都 sebelum。
paling baik tuh sebelum 13 Agustus. Karena 13 Agustus tuh Pancang akan umumkan apa 3 peserta yang terbaik. Ya, jadi lebih baik tuh sebelumnya. Ya, tapi intinya sih sebenarnya itu ya teman-teman ya. Saya tidak mencari siapa yang terbaik. Enggak. Semua video yang masuk saya dengan senang hati, saya bersuka cita, saya turut berbahagia. Itu teman-teman ya. Karena tujuan saya yang tadi loh, bahwa teman-teman setiap video yang masuk itu membangkitkan keyakinan orang. 因为我觉得大家应该都知道，在外面很多人都觉得汉语很难。Ya, saya rasa teman-teman semua tahu persepsi di luar sana ada bahasa Mandarin sangat sulit. Nah, maksud saya teman-teman boleh jadi bukti nyata bahwa enggak kok gitu ya. Bisa dipelajari asal mau sama tahu caranya. Jadi enak kan sebenarnya mau ya kemauan sendiri gitu ya, sama tahu caranya diajarin dengan step yang benar. Itu doang ya. Oke, ada Ibu Atsun ya. Wanshang Laoshi, Wanshang Ibu ya. Ditunggu ya Bu Nani, terus Bu Atsun ya, semuanya ya. Yang nggak chat pun saya undang ya. Ini karena chat jadi saya bisa baca eh, nama. Oke ya, Ibu Chunrong juga sudah hadir. 老师晚上好，我今晚去看了眼科医生，所以迟到了。还好，刚开始学习课程哦。您去眼科医生，没事啊，刚开始还没到那个教材，masih belum masuk ke bahan ya. Ibu Indah, aduh jadi nambah pressure kalau langsung ditungguin. Oh ya udah, jangan dipikirin ya, bikin aja. Enggak sih sebenarnya benar. Saya cuma tujuannya itu sih, supaya memberikan keyakinan juga eh, kepada semua kalangan sih. 大家知道，就是我们所听到的，很多人都觉得汉语很难，然后我们在网上学习又能有什么成绩gitu ya. Jadi banyak seperti itu. Asumsi-asumsi itu, maksudnya bahasa Mandarin nggak mudah. Terus satu lagi itu adalah belajar di online emang bisa dapat apa gitu ya. Jadi itu sih teman-teman ya. Jadi dengan teman-teman merekam, saya rasa benih baik ini nyampe ke orang-orang sehingga membangkitkan lagi mereka apa semangatnya gitu ya. Bahkan bisa jadi membangkitkan teman-teman kita yang pernah ikut gitu dan mereka jadinya bersemangat ya kan. Jadi teman-teman sudah melakukan hal baik. Oke, kita lanjut yuk ke bahan kita ya. Nggak apa-apa sambil apa teman-teman dengar ini saya mungkin nanti akhirnya oh ya sudahlah saya coba gitu ya. Oke, 我们看一下29页 halaman 29, 29 halaman 29 kita akan lihat grammar kita yang ketiga ya. Minggu lalu kita sudah sampai di latihan tentang 经验和经历 gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas 从什么什么毕业. Jadi teman-teman kadang-kadang di bahasa Indonesia teman-teman sering mentranslate misalnya saya dari rumah ke sekolah eh, berapa jam atau berapa kilometer. Nah, atau misalnya yang kayak di contoh di textbook kita, maka itu cong harus ditarik ke depan. Nah, ditarik ke depannya, prinsipnya ditarik ke depan. Nah, kita akan lihat prakteknya gitu ya. Teman-teman yang mau latihan baca, boleh tunjuk tangan. Saya akan minta tolong untuk baca. Ya, sambil latihan nada, silakan ya teman-teman ya. Hmm, oke, kita lihat dulu. Oke. Ibu Yovita. Oke, boleh. Ya, Ibu Yovita, saya unmute. Ini mau Ibu. 你好，老师。Oke, Ibu Yovita nanti juga boleh bikin rekaman ya. Oke, Ibu boleh bantu saya baca A dan B. Ya, silakan. 我是从印尼大学院他毕业的。Oke, Bu, jadi gini, Ibu sebenarnya udah oke. Cuman ini aja yang jadi gini, ini tak itu bersih. Jadi eh,他 Ibu mungkin iya itu benar. Jadi jangan enggak 他 ya tak tidak ada. 他 Begitu juga piye the pi.
Coba. Pi. 毕业 Enggak ada H. Piye. 毕 Ya. 毕业 Piye. Boleh sekali lagi. 我是从印尼大学毕业的. Ini INTA boleh salah satu. Jadi ini dasyue atau INTA. Nggak usah dibaca dua-duanya ya. Kita baca yang lengkapnya, kemudian 毕业的. Oke, silakan Bu Yovita sekali lagi. 我是从印尼大学英大毕业的。Nah, 毕业的 sama tadi 大学 sudah bagus ya. Jadi Ibu perlu lihat lagi yang modul pinyin tapi yang kotak sama yang nggak Iya. kotak ya. Jadi ada angin sama enggak ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut B. 他们是他们是从哈佛大学历史系毕业的。OK，他们是从哈佛大学历史系毕业的。好，谢谢您，Ibu Yovita，再见。谢谢老师，再客气，见。再见。Saya mute kembali ya. Nah, jadi Chong什么什么 毕业 的. Ini sebenarnya karena pas banget bahan kita tentang lulus ya. Jadi lulus dari bla bla bla. Misalnya, 我是从伦敦大学毕业的 ya. Saya lulusan London School ya. Kalau ini kan karena kata kerjanya lulusan. Nah, tadi contoh kalimat lain. Bentar ya, saya cari tempat kosong. Karena ini kan topiknya lulusan ya, jadi makanya ada oh di sini ini ada tempat kosong. Apa? Ada kata piye. Nah, sekarang kalau misalnya kita aplikasikan Chong di apa topik yang lain, misalnya misalnya oh gini, saya dari rumah. Bener gak? Misal contoh kita pas ketemu nih, terus saya bilang misalnya contoh siapa ya? Oh Bu Meiska. Bu Meiska apa namanya? Dari mana? Kan gitu ya, kalau kita tanya orang gitu, maksudnya dari rumah atau dari tempat lain gitulah contohnya ya. Nah, apa misalnya saya tanya ya, Bu Meska, ni kang cong nalai, ni kang cong. Jadi datangnya dari mana? Darinya itu di bahasa Indonesia kan di belakang, bener gak? Tapi kalau di kita itu ditarik ke depan, bahasa Mandarinnya ditarik ke depan ya. Jadi ni kan, misalnya ni kang cong 哪儿过来 Misalnya kita ketemunya di Jakarta Barat. Nah, terus kan pas ketemu biasanya kan saya akan tanya, oh habis dari mana gitu ya? Atau, nah kalau memang dari rumah ya, oh 我刚从家里 dari rumah. Ah, nih kang ini barusan, baru saja. Dari mana baru kata kerja maksud saya yang ditarik ke depan ini si Chong. Kalau bahasa Indonesia kan kamu barusan datang dari mana, darinya di belakang maksudnya itu teman-teman ya, jadi Chong harus tarik depan. Nah, nanti teman-teman yang tunjuk tangan saya minta satu orang buatkan contoh Chong, nggak usah pakai piye. Kalau piye kan konteksnya tamat atau lulus dari gitu ya. Teman-teman boleh ganti si kata kerjanya ya. Sambil dipikirin dulu, saya jelasin dulu kalimatnya ya. 我是从印尼大学毕业的. Itu adalah sorry, singkatannya adalah INTA. INI itu Universitas Indonesia. Nah, hanya Universitas Indonesia yang punya privilege ya, dia punya singkatan yaitu INTA. Jadi begitu teman-teman kalau ngomong sama orang China, INTA, mereka langsung tahu adalah Universitas Indonesia. Kayak gitu ya, INTA. 我是从印大毕业的. Jadi ini karena dikurung, sorry karena saya coret-coret, mungkin teman-teman udah nggak kelihatan kurungnya. Nah, ini dikurung, jadi maksud saya itu pakai salah satu ya. Mau sebutin INTA boleh, atau ini dasyue juga boleh. Jadi dua-duanya salah satu aja ya. Dua-duanya itu maksudnya sinonim. INTA singkatan dari ini dasyue. Oh, oh ya, ini tadi yang ditanya Bu Meli ya, sudah kejawab ya Bu. Laoshi berarti sama seperti ni cong nali lai. Iya, benar. Asalnya dari mana? Betul, betul. Jadi maksud saya gini, saya mungkin nggak bilang sama teman-teman, oh grammar bahasa Mandarin gini 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 gitu ya secara teori. Nggak, tapi saya lebih ajak teman-teman tuh lihat kalimat, terus dari kalimat itu teman-teman bisa aplikasikan gitu ke kalimat
berikutnya dengan melihat oh si Chong itu selalu ditarik ke depan. Itu teman-teman. Sehingga grammarnya yang dianggap grammar itu jadi nggak begitu memusingkan. Semoga ya. Saya nggak tahu teman-teman merasanya gimana. Tiap kali teman-teman lihat nggak? Saya ajak teman-teman lihat kalimat, terus ini loh formatnya seperti ini. Habis itu teman-teman paham, nah nanti dipraktekin. Ya, tapi kalau lupa ya itu wajar ya. Kalau lupa maksudnya aduh Lause lupa lagi tapi paham. Ya udah nggak apa-apa, paham dulu. Kalau lupa itu masalah teman-teman harus review ya. Oke, saya lanjutin kalimat kedua baru kita bikin kalimat bebas ya. Saya akan minta volunteer bikin. 他们是从哈佛大学历史系毕业的。哈佛大学 itu Harvard University ya, ini translatean. Terus 历史 itu adalah sejarah. Tadi ada yang tanya juga sebentar. Coba lihat. Iya, Ibu Sinta. 历史 itu adalah sejarah ya. 历史系, si ini adalah jurusan. 毕业 itu lulus ya. Jadi kebetulan topik apa lesson ini kita bahasnya tentang lulusan sehingga kata kerjanya kan pakai piye. Nah, sekarang saya minta nih teman-teman yang masih tunjuk tangan tolong kasih saya satu contoh kalimat pakai cong. Tadi kan ni gang cong nar guolai. Kamu habis dari mana? Nah, misalnya kita ketemu nih, terus saya bilang, ni gang cong nar guolai. Oh, misalnya ya jawabnya ya, 我刚从 公司过来, misal saya habis dari kantor langsung ke sini. Kungsi. Jadi teman-teman sudah pernah saya ajarin bahwa nar itu di mana gitu, dari mana, sehingga yang dijawab ini aja, sisanya semua sama gitu. Ya kan? Masih ingat ya cara jawab eh, apa kalimat pertanyaan gitu ya. Yang dijawab adalah semuanya sama posisinya, tinggal yang ditanya itu yang dijawab. Enak kan? Kopas doang ya. Kalau misalnya Laosi saya nggak mau jawab satu kalimat gitu, saya cuma jawab kungsi boleh nggak? Boleh. Itu adalah jawaban pendek. Cuma karena teman-teman belajar bahasa, saya minta teman-teman latihannya kalimat. Sehingga lama-lama terbiasa. Oh, 我刚从公司过来。我刚从家里过来，我刚从家里过来. Ah, gitu. Ya, tinggal diganti. Oke, satu ya. Kita minta tolong. Ibu Cai Tauin boleh bantu kita bikin kalimat pakai cung. Untuk kata kerjanya bebas ya. Silakan Ibu. Nin hao, Ibu. Oke, sebentar ya. Saya unmute lagi. Oh ya, sudah. Nin hao, 老师您好，Nin hao. Oke, silakan Bu pakai cung. Karena dia posisinya kalau di bahasa Indonesia kan darinya di belakang nih. Takutnya kalau teman-teman lagi translate tuh salah posisi. Silakan Bu. Satu kalimat. 妈妈从市场回来，Oke, 很好. Ini saya hapus ya teman-teman untuk tulis kalimatnya Bu. Saya tahuin. Sebentar, ini saya hapus dulu. Mama. Jadi bacanya nada huruf pertama ma, huruf kedua nada ringan ya. Mama, cong, 从市场回来。回来，很好，市场回来. Oke, sudah benar nih formatnya ya. Sicheng itu pasar. 谢谢您, Ibu Cai 谢 Taoyin. 谢老师，很棒. 再 Oke, 见。客气, 再见. Nah, jadi teman-teman ini maksud saya ya. Jadi teman-teman tahu oh cong itu pokoknya peraturannya adalah ditarik ke depan. Nah, begitu ditarik ke depan ketika mentranslate kalimat ini kan artinya mama pulang dari pasar ya. Mama 从市场回来, 回来 itu pulang. Pulang. Cong dari. Kalau bahasa Indonesia kita kan congnya di belakang ya. Pulang dari pasar gitu ya. Nah, itu maksud saya ya. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian kita lanjut ya. Ada Gus Mita yang sudah hadir ya. Mekuansi, nggak apa-apa ya. Terus Ibu Sinta, jurusan sastra sebutannya apa ya langsung? Sastra itu misalnya sastra Mandarin, 我们说中文系. Jadi dia langsung Bu, 中文 系. Jadi misal sastra Mandarin, jurusan bahasa Mandarin gitu. Nah, terus kemudian kalau misal bahasa Inggris, 英文系. Jadi dia langsung sastranya sastra apa kayak gitu ya.
Oke, itu ya Bu Sinta. Terus Gus Mita, 老师、班长、朋友们，大家晚上好. Oke, 晚上好 Gus Mita ya, ketikan huruf Mandarinnya sudah benar ya. 过来什么意思？过来, oh yang tadi ya, 过来itu ke sini. Jadi kuo itu artinya menuju ke, ya itu namanya kuo. Jadi lai karena mendekati si pembicara. Kalau chu itu artinya menjauhi si pembicara. Ya dulu kita pernah bahas kuo lai sama kuo chu itu bedanya apa. Jadi di situ lai sama chu udah bukan kata kerja, tapi dia adalah penunjuk arah. Kayak ini ya, Mama 从市场回来. Kata kerjanya adalah hui yang artinya pulang gitu ya. Kok ditambahin lai berarti si mamanya mendekati ibu Cai Taoyin, makanya dia ngomong huilai. Ya, tapi kalau si mamanya menjauhi ibu Cai Taoyin, maka ibu Cai Taoyin akan bikin kalimatnya 妈妈从市场回去, pulang ke sana, menjauhi si yang ngomong kayak gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Kita akan lanjut ya. Jadi Chong cukup jelas. Begitu juga misal asalnya gitu ya. Contoh tadi Bu Meli sempat bahas gitu ya. Ni Chong nali lai gitu ya. Ada orang kan begitu ya. Asalnya mana gitu ya. Ni Chong nali lai. Itu boleh. Atau kadang-kadang orang nanya, Ni shi nali ren? Kamu orang mana? Gitu boleh juga. Ni Chong nali lai? Ni shi nali ren? Makanya nanti teman-teman pas rekam video juga bisa bilang, 我是泗水人,我是万隆人, gitu ya. Saya adalah orang, 泗水 itu orang Surabaya, Wanlong itu orang Bandung, kayak gitu ya. Zhongwenxi itu jurusan sastra bahasa Mandarin, ya. Zhongwenxi, jurusan sastra bahasa Mandarin. Zhongwen itu dia lebih ke konteks yang formal. Kalau Hanyu sih jarang diomongin. Biasa secara umumnya akan ngomongnya Zhongwenxi. Zhongwen itu bahasa Mandarin ya, sama ya. Teman-teman sudah pernah belajar. Oke, ini cukup. Saya boleh scroll ya. Kita lanjut lagi. Ada kata xian hou. Xian itu artinya duluan, hou artinya belakangan. Ya, xian hou itu artinya berturut-turut kalau digabung. Nah, 我们看一下句子. Kita coba lihat ke kalimatnya. Saya sama seperti biasa, saya akan minta tolong dibantu baca ya. Ibu Nani. Oke, Ibu Nani boleh bantu saya baca A dan B. Silakan, Bu. Nin hao. 老师你好，Nin hao. Silakan, Bu. 我3月4号去北京，15号去上海，21号去广州。 Guangzhou. Oke, lanjut di bawah. 我先后. 我先后北京、上海和广州。 Oke, nadanya aja ya, Bu. Yang lainnya udah oke. Shanghai. Oke, Ibu 上海 ya boleh ikutin saya. Shanghai 和广州. 和广州。 Iya, Guangzhou ya. Dari nadanya aja, yang lainnya sudah benar semua. Sisi Nin, Bu Nani, 再见. 谢谢老师。 Ya, 再见. Saya mute kembali ya. 我这边呢下大雨，可能信号不太好。Mungkin sinyalnya kurang bagus kali ya, karena di sini saya hujannya gede banget. Oke, kita lihat lagi. Ini. Jadi kalimat A itu belum masukin xian hou. Dia kasih teman-teman apa? Cerita kondisinya. Jadi kondisinya adalah 我3月4号去北京，15号去上海，21号去广州. Jadi dia kasih tahu kita bahwa jadwal perjalanan dia tanggal 4 gitu ya, tanggal 4 Maret dia ke Beijing, kemudian 15 ke Shanghai, habis itu 21 itu ke Guangzhou. Nah, baru di bawahnya dia simpulin gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau bikin kalimat cuma xianhou, cuma kalimat B aja, nggak usah dijelasin atas nggak masalah ya. Sebentar ya, saya baca dulu. Nah, kalimat B-nya adalah 我先后去了
Beijing, Shanghai,和 Guangzhou. Itu di dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi juga bisa, misalnya contoh, 我去过中国, ya, 我去过中国, saya pernah ke China. Jadi misalnya contoh teman-teman tahun ini ke Beijing, terus 2 tahun lalu itu ke Shanghai, terus tahun depan mungkin rencana akan ke Guangzhou. Nah, begitu selesai tahun depan ke Guangzhou, teman-teman lagi cerita sama orang juga boleh bilang, 我先后呢，我去过中国 gitu ya, saya pernah ke China. 我先后去上海然后北京，再后来就是去广州. Misalnya 3 tempat itu teman-teman sudah datangin, boleh bercerita seperti itu. Jadi nggak perlu harus dalam satu waktu yang bersamaan, enggak. Mungkin tahun yang tadi saya cerita, tahun lalu ke tempat mana, tahun ini, terus tahun depan. Nah, tahun depan baru ngomong bahwa, oh, 我先后去了中国的3个地方, gitu ya. 先后去中国的3个地方. Berturut-turut sudah pernah pergi ke apa 3 tempat di negara China gitu ya. Itu namanya xian Yang penting teman-teman tahu xian artinya duluan, hou yang belakangan ya. Belakang. Misalnya 我先走了，我先吃了, artinya apa 我先吃了？老师，我先走了。Ya, saya jalan dulu gitu ya. Jadi itu biasanya untuk pamitan teman-teman. Jadi kalau pamit sama orang kita bilang, saya jalan dulu ya. Nah, maka teman-teman eh, boleh bilang, 老师，我先走了 ya. 班长，我先走了 ya. Artinya saya jalan dulu. Itu pamit. Itu bahasa pamit ya. Begitu juga misal makanan kita datang duluan. Nah, teman-teman semua bilang, ya udah makan dulu, makan dulu. Nah, begitu kita mau mulai makan kan kita pasti bilang, ya udah saya duluan ya. Nah, 我先吃, saya makan duluan. 我先吃了肚子饿了. Misalnya contoh ya, udah lapar jadi saya makan dulu ya. Jadi teman-teman mengenal xian sama hou di sini. Cuma sekarang mereka digabung jadi satu. Gitu. Iya benar ya, tadi ada Bu Meiska sama Bu Lina yang bantu saya translate ya. Oke. 好，谢谢你们。那我们再继续，kita lanjut lagi ada kue. Kue ini banyak arti, tapi di sini kita jadi punya arti yang artinya berharga atau terhormat ya. Oke, saya minta tolong Bu Erni ya. Bu Erni boleh bantu saya baca kalimat contohnya ada A dan B. 您好, Ibu. Oke. Saya sudah unmute. Apakah bisa, Bu? Oke, saya coba sekali lagi ya, Bu ya. Mungkin sinyal juga bisa jadi. Oke, nggak apa-apa ya, Bu. Kita lanjut ke yang lain dulu. Mungkin karena sinyal ya. Saya lanjut ke Bu Rosela. Bu Rosela, Nin hao. 老师，Ah, Nin hao, Ibu. 您好，老师。Oke, udah bersama saya. Bu, boleh bantu saya baca A ke B. A 好 dan B ya. Silakan, Bu. ，OK。我想在贵公司上班，好，贵校有3000多名学生。3000多名学生，很好。Pronunciation juga udah bagus ya. 谢谢您, Bu Rosela. 再见。谢谢。老师， Bukaci, saya mute kembali ya. Oke, jadi di sini ya di konteks ini dia bukan artinya barangnya mahal. Kalau teman-teman lagi belanja misalnya, ayo heng kue. Nah, di situ pakai kue. Huruf Mandarinnya ini juga teman-teman ya, artinya mahal. Terus itu satu, berarti barang mahal, 我们说 kue. Ya, terus yang kedua, teman-teman masih ingat di modul 1 kita tanya, siapa marga Anda? Maka pertanyaannya adalah, Min, masih ingat, masih ingat? Misalnya kita mau nanya orang, iya benar Bu Elena ya, Nin, Bu Lilian juga. Nin Kui Xing, ada Ibu Cai Taoyin juga ya, Kui Xing Taming juga boleh. Ibu Lina ya, Kui Xing Taming boleh. Nin Kui Xing, Xing pakai X ya, Kui Xing.
Iya, 谢谢大家 还记得. Terima kasih teman-teman masih ingat ya, keren-keren. Jadi itu satu, kita tahu oh mahal. Yang kedua, waktu kita pelajari kuising itu saya bilang kue di sini berharga. Jadi memang punya budaya tuh orang China kalau ngajak ngomong yang pihak sana, dia meninggikan pihak sana. Menurut saya itu satu 很好的道德. Jadi benar-benar satu budaya yang sangat bagus ya. Artinya kita menghargai dan menghormati orang lain. Jadi dicerminkan lewat bahasa. Makanya dia akan tanya nin kue sing gitu ya. Atau yang tadi ditulis sama apa namanya Bu Lina kue sing taming juga boleh. Itu lebih lengkap lagi. Nah, sekarang kita lanjut. Oh, si kue teman-teman sudah tahu. Oh, ini berharga terhormat. Nah, dia dipakai lagi untuk konteks formal kayak kita bilang perusahaan atau instansi di mana contoh kue kungsi. Nah, kue kungsi itu sebenarnya artinya ni de kungsi, perusahaan Anda. Cuma boleh nggak saya pakai ni de kungsi? Boleh, boleh banget. Eh, Salah nggak? Enggak. Cuman kalau kita udah paham, kayaknya kue kungsi itu lebih oke, orang yang denger juga lebih happy, lebih senang, ya kenapa enggak gitu ya. Jadi kue kungsi itu artinya perusahaan Anda yang terhormat. Jadi misalnya kue kungsi 需要什么帮忙吗? Misalnya contoh ya, perusahaan Anda butuh bantuan apa? Kalau bahasa Indonesia kita tetap translate-nya perusahaan Anda. Tapi kita ngomongin ini ditujukan ke pihak sebelah sana gitu ya, kue kungsi. 有劳贵公司了. Yolau itu artinya tolong ya, minta tolong ya perusahaan Anda bantuin, misal contoh ya, 有劳贵公司了. Begitu juga 贵校. 贵校 itu artinya xiao itu dari 学校, sekolah. Sekolah Anda yang terhormat. Jadi pastinya orang seneng ya bahwa, oh kamu bisa pakai istilah ini. Jadi mereka juga merasa, kamu thank you loh ya, terima kasih banget karena menghargai itu ya. Sehingga contoh, oh, 我想在贵公司上班. Terutama teman-teman interview ya, pasti harus pakai 我想在贵公司上班. Saya ingin bekerja di perusahaan Anda. Ini bukan, sorry, ini bukan menjilat, 不是的. Ini memang sopan santun tata krama ya. Jadi takutnya teman-teman salah nangkap, oh jadi menjilat ya, 老师。不是的，我们说礼仪上的那些规矩ya, jadi peraturan-peraturan dalam tata krama. Sehingga maksudnya gini loh, orang kalau bilang 我想在你的公司上班, ibaratnya itu standar. Tapi kalau 我想在贵公司上班, mereka itu mandangnya, oh orang ini ngomongnya juga oke ya. Jadi kan teman-teman tahu ya kalau omongan itu mencerminkan isinya seseorang. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Oke ya. Nah, begitu juga yang B, 贵校有3000多名学生. 贵校. Jadi sekolah, misalnya contoh kita kita sebagai orang yang memperkenalkan sekolah ini ke misalnya publik. Kayak dulu saya belajar PR gitu ya, public relation itu adalah menghubungkan si misalnya sekolah dengan para orang tua. Kan misalnya sekolah ini pasti pengen dipromosikan, oh ini bagus nih kualitasnya, lulusannya bla bla bla. Nah, saya sebagai yang eh, membawa brandingnya si sekolah, saya akan bilang, 各位家长们，家长 itu ada orang tua ya. 各位家长们，有3000多名学生，个个都很优秀. Misalnya ya, 3000 murid ini semuanya sangat excellent. 优秀 itu excellent gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak saya sebagai PR gitu ya, kan dulu apa namanya sekolahnya PR, begitu memperkenalkan misal perusahaan saya atau perusahaan atau misalnya bentuk instansinya sekolah, maka saya perlu pakai bahasa yang kayak gini. Ya, karena tandanya kita juga paham bahwa positioning sekolah kita atau perusahaan kita itu di posisi yang oke gitu. Ya, itu juga branding namanya ya. Jadi 贵校有3000多名学生. Itu ya teman-teman cara penggunaannya. eh saya lihat dulu apa pertanyaan yang masuk. Ibu Meli, 老师 kalau untuk barang yang bernilai tinggi itu apakah boleh kau kue? Oh, kau kue itu sebenarnya bukan barang yang bernilai tinggi. Dia lebih ke ini. Kau
kue. Biasanya lebih ke posisi. Kau kue, posisi. Contoh kalau zaman dulu ya Bu Meli, kan ada maharaja sama rakyat. Nah, kalau maharaja, permaisuri ya itu kita bilang 他们的地位很高贵, biasanya lebih ke posisi. Ya, kalau misal barangnya bernilai tinggi, berharga, 我们说珍贵, pakai kue juga, tapi 珍贵, 很珍贵的礼物. Misalnya contoh teman-teman kasih saya satu hadiah, menurut saya itu bernilai tingginya nggak cuma duit ya, tapi bisa jadi punya makna yang eh, mendalam, mungkin peninggalan keluarga. Tapi teman-teman misalnya contoh kasih ke saya akan bilang, 这么珍贵的礼物呢，我不能收, misalnya ya, 这么珍贵, berharga, tapi lebih ke barang. Ya, jadi teman-teman saya nggak catat, teman-teman catat ya penggunaannya ya, 珍贵. Satu lagi, 宝贵, BAO. Kalau pao kue ini juga sama berharga. Tapi teman-teman pernah dengar pao kue di mana? Pao kue de shijian. Jadi dia berharga tapi untuk sesuatu yang lebih abstrak. Yang nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa dipegang. Kalau chen kue masih bentuk barang. Kalau pao kue itu sesuatu yang kita bilang abstrak, betul. Kayak 宝贵的时间. Jadi teman-teman ini kalau semua ditranslate artinya berharga. Cuman apa cara pemakaiannya gitu ya. Ini yang mungkin teman-teman mungkin bingung gitu. Lalu ini pakainya di mana? Nah, silakan dicatat ya. Kau kue biasanya untuk posisi. Ya, misalnya 皇后的地位高贵跟我们普通的百姓不一样ya, berbeda dengan rakyat jelata. Kan dulu kita zaman kerajaan gitu ya, begitu kan, beda kan posisi antara maharaja, terus permaisuri sama rakyat biasa. Cengkui tadi adalah lebih ke barang ya, barang peninggalan, nggak cuma nilainya ya, tapi maknanya gitu, han cengkui. Lukisan pakai yang mana teman-teman? Lukisan. Iya, 珍贵, 对, barang itu lebih ke 珍贵. 宝贵 yang tadi, 宝贵的时间. Ya, makanya teman-teman akan sering dengar, 谢谢您抽出了宝贵的时间. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda yang sangat berharga. Ya, ya, 宝贵. Oh, silakan ya dicatat ya. Oke. Ini udah jawabannya udah benar ya. Jadi lukisan tuh 我们说珍贵. Peninggalan barang-barang sejarah 我们说珍贵 ya, karena dia barang. Kalau barang berharga apa bilangnya? Oh, yang maksudnya barang berharga. Yang ini 珍贵的东西,珍贵的东西, tinggal tambahin 东西 ya, 珍贵的东西. Inikah Bu Maiske maksudnya? Ya, jadi ini sifat, ini masih belum ada noun-nya. Ini adalah sifat ya, adjektif. Nah, begitu misalnya barang ya udah 珍贵的东西 gitu ya, 宝贵的时间, 时间 kan bendanya ya. Oke ya. Ibu Meli kejawab, 感谢,不用谢 Ibu. Ibu Lucia ya, tadi ya waktu yang berharga, 我们说宝贵的时间. Oke, sudah kejawab semua ya. Sebentar. 3000多名 artinya arti Ming di sini apakah orang? Iya betul Bu Sinta. Ming dia lebih ke apa namanya? Orang yang terdaftar. Dia kata bilangan untuk orang tapi orang yang terdaftar. Biasanya kan sekolah itu pasti ada murid-murid yang terdaftar. Terus kita bilang misalnya apalagi ya? Pokoknya oke ya ini apa namanya? Acara lomba lari, pokoknya acara-acara gitu kan harus terdaftar kan. Nah, itu di situ sering banget pakai Ming. 已经有3000多名, 100多名 gitu ya. Kayak nanti kantor saya ada acara itu kan harus daftar kan. Nah, harus daftar kita bilang kita umumin nih tiap apa minggu kita bilang oh udah ada 150 orang yang daftar. Nah, di situ bawa bahasa Mandarinnya 可以说哦已经有150名参赛者 misalnya ya, orang peserta lomba 150名, 150. Mingnya di situ orang, tapi orangnya yang maksudnya
dalam arti terregister, terdaftar gitu ya, Bu Sinta. Oke, terus eh, oke, sudah semua ya tadi pertanyaan Bu Meli. Kalau jasa pahlawan yang berharga, jasa pahlawan ya, 我们说 eh tapi mereka nggak ngomong begitu ya. Biasanya sih apa namanya, 我们说 apa ya, semangat ya, mungkin lebih ke semangat ya. Jadi 宝贵的精神, semangat. Dia abstrak betul, 宝贵 pakai ini Bu. Tapi maksudnya mereka bilang 为已经死去的英雄宝贵的精神, semangat mereka ya, patriotismenya mereka yang berharga ya, 宝贵 tuh. Terus itu Bu Lilian ya. Ha-ha. Jadi jasanya lebih ke apa? Semangat patriotismenya para pahlawan ya. 我们说宝贵的精神，精神 itu semangat gitu ya. 英雄 itu pahlawan. Ya, 英雄. Oh, 英雄 harusnya teman-teman familiar ya karena ada di film-film juga, mungkin sering dengar ya. 英雄 itu pahlawan. Oke, Bu Lilian tuh jawab, terus Frankie 老师宝贵 kan kue sama chen kue,它的中文 apa tulisan huruf Mandarinnya ya maksudnya ya. 汉字怎么写? Kalau mau nanya huruf Mandarinnya gimana ya? Oke, eh berarti semua ya. Kau kue, 不是 kan kue, GAO, kau kue ya. Makanya saya bingung kok ada kan kue. Kau kue, kaunya kau tinggi. Tempat saya nggak cukup. eh sebentar. Di sini aja ya, di sampingnya aja ya, teman-teman ya. Kau tinggi, kue berharga, tinggi. Enak kan sebenarnya bahasa Mandarin, kau tinggi itu posisi ya. Perbedaan si Maharaja sama rakyat. Ya, enak kan? Gampang hafalnya, kau tinggi. Terus chen ini saya tulisnya di sini ya, di sebelah sini ya teman-teman ya. Chen kuenya sama ya, chen kue. Chen ini adalah apa? Kita menghargai, 珍惜 的珍 ya, chen ya. Jadi chen itu makanya kita bilang barang, 珍贵. 再来是宝 ini 宝贝的宝. Tahu 宝贝? 宝贵. 宝贝 itu panggilan sayang ya. Panggilan sayang itu kita bilang wujudnya kan abstrak gitu ya. Ya, 宝贵. Di sini ya, Frankie. Oke, terus 报名 dari 报名 ya 老师，报名是什么? Oh, 报名. Oh, oke. 报名, iya, mendaftar. Betul. Yang tadi, saya bahas yang Ming yang terdaftar. Ya, benar, dari 报名. Karena ini ada pau, jadi saya ke ini ya. Ya, pau nada 4 ya. 报名 itu artinya mendaftar. Betul, Bu. Saya tahu ini dari 报名. Ya. Oke, terus tadi sampai siapa ya? Oke, ini ya benar dari 报名 ya. Pau nada 4. 报名 itu artinya mendaftar. Ya, mendaftar untuk sekolah, mendaftar untuk suatu lomba, itu semua bisa ya. Oke, terus Ibu Suryani, 如果一名作家, artinya orang atau gimana? Betul. Di sini seorang. Jadi, 一名作家, Ibu Suryani itu artinya seorang penulis. Nah, kalau orang penulis, saya rasa mereka tuh terregister, maksudnya terdaftar juga kan. Karena udah namanya Cuocia, berarti udah terkenal dan tercatat namanya. Itu maksudnya ya. Iming Cuocia. Oke. 再来是 ini udah terjawab ya Bu Suryani ya. Oh, oke, 没关系 Bu Katarina ya. Kita masih ada rekaman. 没事，放轻松ya. Relax ya. Oke, terus Ibu Meriana. 老师珍贵 cennya sama dengan cen.
benar-benar berharga. Oh, 不是, bukan. Ini 珍惜的珍. Kalau 真 yang benar-benar itu ini. Really, sungguh-sungguh. 真心. 我们说真心, nah 真心 itu 真nya yang ini. Kalau yang atas, teman-teman nanti lihat ya. Nah, itu. Saya nggak bisa satu layar sebentar. Kalau 珍贵的珍 itu ini. 珍惜. 我们说珍惜 itu artinya menghargai. 珍惜. Nih. 珍惜, menghargai. 不一样的真. Betul, bacanya ada satu. Nih, oh dia udah jajarin ya. Jadi ini 真nya really, sungguh. 我是真心的. 他是真的要帮你. 真 yang saya lingkari. Tapi kalau 珍惜 ini artinya menghargai. Ya, menghargai. 不一样的真. Makanya nama cewek ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. 所以我会问你的真是哪个真？真心的真还是珍惜的珍？这个是真心，这个是珍惜，不一样ya. Apa nadanya sama, huruf Mandarinnya berbeda ya. Bu Meriana, semoga kejawab ya. Oke. Sampai sini silakan di screenshot dulu karena kita mau lanjut. Iya benar, 精神 tulisannya begitu, Frankie ya. Betul, 精神. Udah benar tulisannya ya. Oke, lanjut ya. 真心 itu artinya tulus, Bu Indah. Tulus, ikhlas. 真心的. 真心, tulus, ikhlas. Benar-benar. Oke. Pak Suyosan. Paupiao. Oh, Paupiao tulisannya begini, Pak. Di mana ya? Ini tempat saya yang terbatas. Sini ya, Pak. Paupiao. Paunya pauhu de pau ya. Paupiao itu artinya bodyguard. Ya, nggak ada hubungan tapi nggak apa-apa ya. Saya bantu tulis aja ya. Paunya karena pas keluar tadi ada pau pe itu pau. Tapi paunya beda Pak ya. Kalau ini pau piao karena bodyguard. Jadi paunya adalah pauhu de pau. Melindungi. Ya. Dulu mungkin kita pernah dapat kosakata tapi di lesson mana saya lupa ya. Pau piao. Pau piao itu bodyguard. Bodyguard bahasa Indonesianya apa ya? Pau piao. Ya. Ya bodyguard. Oke, Frankie Insyong benar, benar. Yang kamu ketik sudah benar ya, Insyong. Oh ya pengawal, xie Ibu saya tahu ya, Pau Piao. Tapi Pau-nya beda ya sama Pau Kue. Karena Pau Piao pengawal bodyguard itu kan melindungi, makanya ini adalah Pau Hu de Pau. Yang saya coret-coret nih. Ini adalah Pau Hu de Pau, melindungi. Kalau yang atas, sebentar ya, saya scroll dulu Pau Kue. Tadi kan berharga. Pau ini adalah ini loh, harta karun. Pau. Terus Pau Pei. Pau Pei tahu ya, kesayangan. Pernah dengar orang bilang Pau Pei? 他是妈妈的心肝宝贝，心肝宝贝，kesayangannya mama ya，就是这个宝，不一样的宝，招财进宝的宝，招财进宝 pernah dengar? Ya,元宝 uang zaman dulu. Nah ini pau, pau yang saya lingkari di sini ya. Ya, itu. Jadi beda huruf Mandarin ya. Singkan pau pei de pau 就是这个宝 yang di atas. Makanya teman-teman lihat ya, karena dia saking berharga, dia dimasukin di dalam rumah. Ya, ini kan atap rumah. Di dalamnya ada ini yu, yu itu jet, batu giok yang berharga. Pau. Ya, jadi asik ya bahasa Mandarin, hurufnya banyak filosofinya. Saking dia berharganya, dia harus ditaruh dalam rumah. Dan giok itu adalah salah satu batu yang sangat berharga, benar? Iya, itu ya. Beda sama tadi yang ditanya sama Pak Suyosan, Paupiao. Kalau Paupiao itu pauhu de pau, melindungi. Ya, oke. Sudah? Yo, kalau sudah saya lanjut yang ke-6 ya. Silakan teman-teman kalau masih men-screenshot
Tang itu artinya menjadi. Di sini menjadi ya. Misalnya tang lao shi menjadi guru, tang xiao shou menjadi marketing, atau tui xiao yuan. Tui xiao yuan itu adalah sales. Tui xiao yuan ini satu frase ya, sales. Xiao shou itu marketing. Marketing dan sales kadang-kadang sama, kadang-kadang bagi perusahaan yang punya budget itu akan berbeda. Sales dan marketing. Marketing itu lebih ke planningnya, terus cara mengiklankannya, sedangkan sales itu eksekusinya. Tapi kadang-kadang mereka disamain ya, oke? Jadi balik lagi masing-masing perusahaan, masing-masing bidang. 再来是当律师，律师itu adalah pengacara. Bacanya lü, mulutnya dibuletin baru bisa keluar bunyinya ya. 律师itu adalah pengacara. Kemudian iseng, iseng adalah dokter ya. Ini teman-teman sudah sangat familiar. 你喜欢当老师吗？你喜欢当老师吗？Kamu suka jadi guru kah? 他不喜欢当销售, dia tidak senang ya, tidak suka menjadi seorang marketing. 他不喜欢当销售. Oke, teman-teman di bawah ada latihan. Teman-teman silakan di-translate dulu ya. Kita coba translate dulu, nanti kita akan bahas juga benar gak gitu ya. Nah, teman-teman silakan. Sesudah besar saya mau menjadi seorang astronot. Dia berturut-turut telah memenangkan 3 pertandingan. Kemudian kamu tamatan dari universitas mana? Silakan, ada kosakata yang belum tahu, boleh ditanyakan. Ya, oke. Astronot itu adalah yuhangyuan. Saya boleh hapus ya sekarang ya. Oke. Ya, yuhangyuan. Teman-teman boleh kok, misalnya di kelas kita lagi bahas kosakata apa. Terus saya nggak tulisin Hanzi. Nah, di Rabu itu boleh ditanyakan. Karena Rabu itu kan bebas. Nah, nanti di situ begitu saya tulis Hanzi, saya senang menceritakan, benar nggak? Jadi, eh, apa namanya, di situ lebih enak juga kan. Sesi kita lebih panjang. Kayak tadi Pau, saya bisa jelasin teman-teman, gampang loh cara hafalnya gitu ya. Karena ada unsur-unsur gini, gini, gini gitu ya. Oke, astronot itu adalah yuhangyuan. Teman-teman, selain yuhangyuan, ada orang menyebutnya tai kung ren, tai kung ren, ya, astronot. Dua-duanya boleh, ya. Yuhangyuan itu adalah bahasa formal. Terus terakhir, dia lebih dikenal dengan istilah taikong ren. Taikong itu artinya luar angkasa. Ren adalah orang. Mungkin lebih gampang yang ini. Ya, kalau Yuhangyuan itu bahasanya sangat formal sekali. Ya, Yu itu dari Yuzhou. Yuzhou itu adalah jagat raya. Hang itu adalah bidang. Ya, Yuan itu orangnya. Yuhangyuan atau Taikong Ren. Taikong Ren mungkin lebih oke. Karena kita ada Taikong Chuan. Apa itu Taikong Chuan? Teman-teman harusnya bisa tebak. Taikong Chuan. Chuan itu kan kapal. Jadi Taikong Chuan kira-kira apa? Kapal luar angkasa. Ya, pesawat luar angkasa. Ya, 我们说太空船. Ya, jadi mungkin lebih gampang ya pakai taikong. Taikong Chuan. Iya, benar, Frankie. Tulisan Mandarinnya begitu ya. Yuhangyuan. Oke, terus berikutnya ya. Masih ada lagi? Kosakata yang belum tahu? Saya kasih waktu sebentar ya, teman-teman. Nanti kita bahas. Oh, 我们看一下来. Oh, memenangkan. Memenangkan itu adalah 赢得. 赢 menang ya, 赢得 memenangkan. Ini langsung dipakai ya, tinggal tambahin kosakata yang lainnya. 赢得 itu artinya memenangkan. Kita perlu ada te. Te itu artinya memperoleh. Jadi 赢 menang, 赢得 jadi memenangkan seperti itu.
Oke, 同学们, 抱歉ya, saya balik lagi. Oke, tadi pertanyaannya memenangkan udah ya, 赢得. Terus Thai di sini besar ya. Enggak, Thai di sini dia kebetulan satu frase Bu Sinta. Thai-nya Taikong yang artinya luar angkasa. Ya, di sini kebetulan dia satu frase, bukan besar, bukan. Ya, beda sama maksudnya di konteks lain. Tapi di konteks lain juga bukan besar ya. Tapi misalnya apa namanya terlalu, 太大了, terlalu besar, 太远了, terlalu jauh ya. Mm-mm. Jadi dia bukan besar ya. Di sini 太空 satu frase ya. Oke. 再来是 pertandingan itu 比赛 pertandingan. Oke. Terus oh udah semua ya. Baik. Udah semua? Yang lainnya sudah tahu ya kosakatanya ya. Ya sudah. Kalau gitu kita coba lihat ke kalimat yuk. Sebentar, yang masih tunjuk tangan. Bu Meiska, Bu Meiska, Nin hao. 啊，老师好，Ya, Nin 那 hao. Silakan Bu, yang nomor 1. 好，长大了以后，我要当宇航员。Ya, sorry Bu Meiska. 哦，Boleh 没关 sekali 系，lagi ya, 没关 karena 系。ya, 好，ya, sorry. 长大了以后，Heeh. 我要当宇航员。Oke, 长大了以后我要当宇航员. Ya, sorry ya teman-teman ya, tadi anak saya buka pintu. 没关系，老师。Saya tulis dulu ya Bu kalimatnya ya. Udah benar ya, biar kita sama-sama bisa ini sebentar. 长大了以后 sudah benar. Ya, terus nadanya juga udah bagus Bu. 好，长谢谢老师。大了以后 不客气Bu Meska. Nanti ditunggu ya videonya ya. Belum siap, 老师。belum siap. 长大了以后 我要当宇宇航员，对宇航员。圆nya saya tulis ke bawah ya karena nggak cukup. 好，谢谢您，Bu Meiska，很棒，谢谢再见老师。Bu.好，谢 Oke, 谢，不客气谢谢老师。ya. Oke, baik. Nanti semuanya nggak berani tunjuk tangan ya. Saya minta semua videonya ditunggu. Ya. Oke, bercanda ya. Balik lagi sesuaikan sama kenyamanan ya. Is okay. Oke, 长大了以后我要当宇航员. Oke, ini sudah benar ya. Coba saya lihat kalimat yang masuk kalau ada yang beda. Thai-nya apakah sama dengan Thai yang matahari? Iya, benar. Bu Meriana benar. Ya, Thai yang itu matahari. Thai-nya sama, betul. Ibu Suryani, 你从哪个大学毕业? Sorry, ini beda ya. Oke, sorry. Itu masih belum. Kita masih yang A ya. 我大了想要当太空人. 我长大了. Bu Helena perlu pakai 长大了, 不是我大了. 长大 itu tumbuh besar, harus ada 长. Ya, jadi tetap tambahin. Walaupun ibu pakai 我, sama nggak pakai 以后 nggak apa-apa. Tapi ibu pakai 我大了, harusnya 我长大了想要当太空人 itu oke. Ya, jadi perlu ada tambahin 长大. Terus Ibu Katarina, 我长大后想当宇航员. Oh, boleh, 可以. 长大后. Ya, jadi ada beberapa teman-teman kita pakai 后 saja, itu sama kok, artinya 以后, yang artinya sesudah. Boleh, sama aja ya. 长大了以后我想当宇航员. Itu benar ya, apa namanya, dari Ibu Elena ya. Oke, Frankie. 太空人它的汉字是怎样？太空人 ini 太空人 ya. 太空 itu artinya luar angkasa. Hmm, 人
Ya, Frankie. Oke, kita lanjut. Masih ada yang beda? 长大后我要当一名宇航员。Boleh Bu Tintin? Bu Lina 长大以后我要当一位宇航员 juga boleh sebenarnya ya. Jadi 一位一名 apa semuanya boleh di sini ya. Semua adalah kata bilangan untuk orang. Ibu Shirley 长大后我想成为一名宇航员. Boleh 成为. Kebetulan kita belajar tang ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Tapi boleh Bu Shirley ya. 成为 itu artinya menjadi ya, menjadi seorang 宇航员 astronot. Oke, 谢谢大家的句子 ya. Terima kasih kalimatnya teman-teman. Ada Bu Grace. 长大了我要当宇航员. Boleh Bu, 长大了 ya. Jadi sesudah besar gitu ya. Yang penting tidak boleh 大了, nggak boleh. Harus ada 长大 itu ya. 长大 itu artinya tumbuh besar, grow up. Oke, 谢谢大家的句子. Kita lanjut ya, kalimat kedua. Sebentar. Oke, dia berturut-turut telah memenangkan 3 pertandingan. Silakan di screenshot, kemungkinan saya perlu ganti file ya. Oke, sambil tunggu yang lain tadi yang belum siapa ya? Bu Tintin. Oke, Bu Tintin silakan saya unmute. 晚上好，老师。Warahmatullahi Ibu. Silakan boleh bantu saya kalimat translate-nya seperti apa? 他先后赢了3场比赛。Oke, boleh. 他先后赢 boleh pakai 得 赢得了 atau 赢了 juga boleh sih sebenarnya ya. 赢了什么？3场比赛。很好，3场 pakai kata bilangannya udah benar ya, 3场比赛。谢谢Bu Tintin，很棒。谢谢老师。客气，再见，很好. Wah, hebat ya. Sudah pakai kata bilangannya dengan tepat. Terus tadi Ibu dia pakainya 赢了, boleh ya. 赢得了, yang artinya memperoleh. Teman-teman masih ingat kosakata 得到, memperoleh. Ya, dari sini ya, memperoleh. 他先后 dia berturut-turut 赢得了. Jadi tetap boleh pakai le di sini ya. Sudah memenangkan 3 buah bisa ini pertandingan ya. Chang itu adalah kata satuan untuk pertandingan. 3次比赛 boleh sih. Boleh dibilang boleh. Cuman lebih tepatnya adalah pakai chang. Kalau ujian HSK harus pakai chang. Kalau tsu mungkin disalahkan karena ya dia sangat ketat gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi ngomong, konteksnya ngomong ya nggak masalah sih. Orang masih paham ya, nggak terlalu masalah ya. Itu ya, Bu Lina nggak apa-apa ya mau pakai tsu. Tapi memang secara formal bahasa Mandarin untuk kata bilangan bisa itu adalah chang, san chang bisa ya, 3 buah pertandingan. Ada yang pakai ke gitu ya. Heeh, sama sih. Jadi intinya sih kalau darurat pakai aja. Tapi kalau lagi belajar grammar silakan dicocokin harusnya pakai chang ya. 三场比赛. Oke, semoga kejawab ya. Kalau Frankie, 老师 itu 想 sama 要. Satu frase tidak ya? 想 sama 要. Oh, yang kalimat pertama ya. Kalau mau dipakai barengan, 想要 pengen maksudnya. Mau, ya dia satu frase di sini. Ya, tapi salah satunya aja sudah oke. Nggak perlu dua-duanya gitu ya. Eh, 得到 ya memperoleh. Hanzinya seperti itu, Frankie. Kalau 道德 saya belum pernah dengar. Ya, mungkin penggalnya yang salah. Satu harus ke sana, satu harus ke sini. Ya, kalau kamu pernah lihat kalimat nanti boleh ya. Boleh cantumin ya, Frankie ya. Kalau tahu yang kamu ketik udah benar. Memperoleh. Ya, tapi kalau dibalik saya belum pernah. Ya, mm-mm. Kamu kalau ada kalimat lengkapnya lebih enak supaya saya nggak salah eh, persepsi gitu. Oke ya, silakan di screenshot dulu.
Eh, kalau sudah, kita lanjut kalimat ketiga ya. Kalimat ketiga, saya minta tolong. Oke, Bu Deborah. Nin hao, Ibu. 老师好， Ya, Nin hao, Ibu. Silakan, ini berarti yang kedua atau B. Kita akan lanjut yang ketiga ya. Yang C. Silakan, Bu. 他毕业从什么大学？ Boleh di-review lagi Chong posisinya, Bu? Kamu, 哦， kamu ya, kamu bukan dia. Kamu tamatan. 你毕业从什么大学？ Jadi oke. Posisi Chong itu duluan sebelum kata kerja. Kayak gitu. Jadi nih, 你从毕业，nih 你从 Chong. 什么大学毕业？ Ya, betul. Sisi ini Bu Deborah ya. Nih Chong 什么大学？毕业。大学毕业。OK，谢谢老师。 Bu谢谢您Ibu, sudah bagus ya, sudah jadinya paham. Oh iya ya posisinya, ya. Jadi udah mulai ada feeling ya. Nih Bu Deborah, saya tutup dulu ya, 再见. 嗯 Oke, nah jadi 你从什么大学毕业 boleh, 你从哪个 juga boleh. 什么 itu apa, 哪个 itu yang mana. Jadi kamu lulusan universitas mana? Kamu lulusan universitas apa? Itu juga boleh. It's okay ya. Jadi 你从什么大学毕业？你从哪个大学毕业 juga boleh. Kalau teman-teman ada yang pakai 哪个. Sebentar. Bisai itu begini Bu, Sinta. Bisai. Ya, ini hantunya bisai. Oke, terus pertanyaannya, oh Ibu Nani bikin ni chong na. Ini. Dia perlu ada ke, Bu Nani. Jadi Ibu Nani udah benar susunannya, cuman kita perlu ada si kata bilangan ke. Itu umum. Jadi tasye boleh pakai ke. Atau Ibu Lina pakai nasuo, boleh. Pakai suo. Ini juga boleh. Kalau ini dua-duanya boleh ya. 哪个大学毕业？哪所大学毕业？你是从哪所？Tapi nanya pakai ini Bu Lina, huruf Mandarinnya. Jadi kalau misalnya ragu, sebenarnya ini kan bertanya yang mana. Begitu yang mana, maka teman-teman tidak perlu ragu, tinggal tambahin bertanya kan ada call. Ya, benar ya. Atau mungkin tadi kemungkinan salah pilih huruf. Tapi kalau karena ragu, saya kasih tips adalah karena ini yang mana, jadi bertanya sehingga ada call. Berarti yang pakai call dan ada 3 ya. 哪所大学毕业的 boleh. Bu Lina susunnya udah benar ya, cuman huruf Mandarinnya pakai yang saya tulisin di warna biru ya. Terus Ibu Meriana, nih Chong Nali Tashe. Nggak pakai nali, pakai na sama kata bilangan. Jadi kita di sini nggak pakai nali ya. Karena dia universitas yang mana? Dia bukan tempat, tapi dia adalah universitas yang mana? Karena ada bendanya, sehingga harus pakai ke. Karena dia ada tashe, bukan tempat. Kalau tempat nali. Misal, 你从哪里毕业的? Oh, 我从北京毕业的. Saya lulusan dari Beijing. Nah, itu tempat ya. Jadi di sini harus pakai nake atau naso ya. Oke ya, Bu Elena, 你从哪儿大学? Nggak bisa juga Bu Elena. Jadi ini sama penjelasannya kayak nali sama nar. Intinya sih gini, teman-teman. Nali sama nar ini harus nanti jawabannya adalah tempat. Sedangkan tasye itu adalah benda. Eh, Universitas itu benda, bukan tempat. Bushi. Ya, nah ini mungkin yang teman-teman terkecoh ya. Jadi kalau Beijing, Shanghai, atau kota-kota mana itu tempat. Berarti pakai nali atau nar. Tapi kalau ini karena ada tasye, makanya kita pakai which one. Nah, ke naso. Kalau kita bilang buku yang mana,
Berarti apa, teman-teman? Saya tes dulu. Buku yang mana? Buku yang mana? Bahasa Mandarinnya? Buku yang mana? Nah, ini. eh Oke, Bu Meriana udah benar. Cuman kata bilangannya aja yang salah. Ya, maksudnya udah memahami strukturalnya begitu, cuman kata bilangannya yang salah. Betul. Jadi, na, pen, su. Tadi ada yang benar ya. Kayaknya Yunita atau, oh ya, Ibu Suryani juga. Jadi teman-teman perlu, ya kayaknya di sini teman-teman suka mungkin bingung ya. Jadi mungkin saya lebih jelasin bahwa misalnya buku yang mana. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nggak membantu, sebenarnya bahasa Inggris itu which one gitu ya, itu jelas. Tapi kalau misal bahasa Inggris nggak membantu, pokoknya teman-teman patokannya gini, buku yang mana ada benda. Kalau ada benda, ya catat ya. Kalau ada benda, berarti kan mana itu na. Terus karena benda kita butuh kata bilangan. Habis itu bendanya apa? Oke? Jadi na pen shu. Nanya pakai yang mana ya? Yang ini ya. Which one? Nah, ada yang ketikannya huruf Mandarinnya salah, mungkin saya nggak koreksi satu-satu biar cepat. Jadi sampai di sini cukup jelas. Oke, saya mau tanya lagi ya. Mau tanya lagi, apa ya? Sepeda yang mana? Sepeda yang mana? Ini sudah screenshot, saya boleh lanjut halaman baru. Oke, iya, Bu Meiska udah bener. Cuman sepeda itu kata satuannya adalah liang. Iya, jadi gimana revisinya? Betul. Nah, liang. Sepeda itu adalah 自行车. Ya, tapi Bu Meiska udah benar. Maksudnya pemahamannya udah benar ya. Cuman karena mungkin nggak tahu bahwa ada apa kata bilangan untuk si sepeda. Nah, liang 自行车. Sepeda yang mana punya kamu? Ayo kita lengkapi kalimat ini. Sepeda yang mana punya kamu? Nah, liang 自行车. Boleh bantu saya? 是你的. Ya. 哪辆自行车是你的? Oh, 那辆. Yang itu. 哪辆自行车是你的? Iya, betul Bu Nani ya. Thank you, sudah mulai paham ya. Jadi tipsnya kalau teman-teman lagi translate, tolong ingat caranya saya. Sepeda yang mana? Jadi jangan langsung mana dikaitkan dengan di mana, yang nali atau nar. Jangan. Tapi pakailah na, yang artinya yang mana. Nah, begitu teman-teman analisa, misalnya sepeda yang mana, buku yang mana, kelas yang mana, di situ benda-benda semua. Oke, Loshi, kalau ada benda saya butuh kata bilangan. Baru pakailah na, tanpa ekor. Karena ekornya adalah kata bilangan ya. Ekor tuh maksudnya gini loh, kita kan ada nar, ya. Nar itu tempat di mana. Ini sama dengan nali yang tadi dituliskan siapa gitu. Ya, tadi ya di depan juga ada nar sama nali yang tadi saya lingkarin tempat. Semoga membantu ya teman-teman. Karena saya lihat banyak yang ketukar-tukar di sini. Ya. Nah, jadi semoga tipsnya tadi berguna ya. Nah, ke 自行车 boleh sih Ibu Sumi ya. Pakai ke boleh, tapi kita karena lagi belajar, jadi saya langsung kasih bahwa kalau 自行车 sepeda itu kata bilangannya pakai liang. Ini kata bilangan untuk 自行车. Liangnya itu dia yang ada ini loh. Yang ada sepeda juga, ada che. Teman-teman silakan cek hanzunya masing-masing ya. Ya, karena saya lihat ada yang ketikannya apa keliru ya. Ini. Nah, liang. Ibu Lina boleh dicek. Liangnya pakai ini karena dia ini kata bilangan yang berhubungan dengan kendaraan. Ya, 汽车 nggak cuma sepeda. Sepeda, sepeda motor, segala macam gitu ya. Jadi apa namanya? Kita semua ini kita bilang kata bilangan untuk kendaraan. Ya, oke.
Dan gampang ingatnya adalah, oh iya ya dia mirip liang dua, tapi di sampingnya ada che. Ini che sampingnya ini maksudnya. Ini che, kendaraan. Ya, sampai sini cukup jelas. Che itu nggak cuma mobil, nggak cuma sepeda, tapi kendaraan. Ya. Bus juga pakai liang, betul. Karena dia adalah kendaraan. Ya, Bu Eni. Ya, oke. Sampai di sini cukup jelas. Sorry ya, saya nggak bacain satu-satu supaya kita waktunya lebih singkat ya. Ha, tapi sampai di sini dapat nggak poinnya? Sehingga teman-teman, universitas yang mana? Benda yang mana? Makanya tadi translatannya bisa naga atau nasu dashi. 都可以，哪个哪所都可以。Oke, Frankie, nali sama nar itu sama sinonim, yang artinya di mana. Di sini. Ya, di sini ya. Oke, ya sudah kejawab ya. Oke, ini 3 kalimat untuk latihan mentranslate. Dan saya senang juga ya lewat begini teman-teman jadinya bisa lihat, oh iya ya ini grammarnya kayak gini, tipsnya kayak gini ya. Semoga membantu. Kita lanjut, ternyata sudah waktunya ya. Oke, baiklah. Naswo itu artinya yang mana, tapi khusus untuk apa Universitas Bulina ya. Jadi Naswo Daxue itu universitas yang mana ya. Di sini memang saya nggak bilang kamu tamatan dari universitas yang mana, tapi universitas mana. Teman-teman lihat, oh iya ya benda. Berarti mana ini harus pakai na sama kata bilangan ya. Kalau pesawat tidak pakai liang, pesawat pakai jia. 一架飞机 pakai 架 nggak pakai liang. 架飞机 ya khusus pesawat ya. Kalau yang lain-lain pokoknya kendaraan dari mobil, bus segala macam pakai liang. Kalau ini pakai 架 一架飞机 sebuah pesawat. Oke. Oke, pertanyaan Bu Lina, shi di antara ni dan cong boleh dihilangkan ya, Lao Shi. Yang mana ya, Bu? Sebentar, shi yang mana? Shi, di antara ni dan cong. Oh, 你是从什么大学毕业gitu maksudkah? Maksudnya kah, Bu? Di sini gitu maksudnya? Shi-nya? Oh iya, itu boleh dihilangkan. Karena di sini shi adalah emphasize, penekanan saja. Jadi dia memang nggak punya arti. Cuman lebih firm, lebih penekanan kalau pakai shi. 你是从哪所大学毕业的? Boleh? Boleh. Ngomongnya lebih tegas. Tapi kalau 你从哪所大学毕业 boleh? Boleh. Nggak masalah. Biasanya ada shi, di belakangnya harus ada te. Tapi kalau tanpa shi, di belakangnya tidak ada te. Gitu ya. 不客气, Bu Lina ya. Jadi boleh pakai shi, boleh enggak. Cuman apa namanya? Kalau pakai shi, dia harus pakai te di belakang. Pak Martinus, kalau benda kata na tulisannya gimana? Oh, nanya yang ini Pak, yang saya lingkari di bawah. NA nada 3. Ini ya, yang Bapak tanya ya. Ini sudah ditulis di bawah. Ya. Frankie kereta api pakai jia. 一架火车 yang saya tahu ya Iliang juga boleh sih ya Frankie ya. Tapi ya kayak yang kayak gitu bisa antara Jia bisa antara Liang. Tapi ya yang saya pernah baca itu Liang ya. Tapi yang nggak menutup kemungkinan boleh pakai Jia. Soalnya Feiji juga pakai Jia gitu ya. Ya, sih Frankie. Oke, ini sudah. Nah, ke 什么意思? Nah, ke sama dengan naso, Ibu Lina. Ya, sama. Nah, ke naso. Ya, nanti kalau kurang jelas, teman-teman boleh dengerin ulang ya rekamannya. Takutnya kan kadang-kadang saya jelasin sekali lewat doang ya. Jadi teman-teman boleh dengerin ulang rekamannya. Nanti Pancang biasa share rekamannya ya. Oke, 因为时间到了，所以我们先到这儿. Kita sampai di sini. Coba saya lihat bahannya.
Oh, oke, nggak ada PR berarti ya. Saya pikir kalau ada sampai kalimat kita boleh jadikan PR. Oke, tapi lah. PR ya. 谢谢老师。谢谢老师。谢谢老师。